Kali ini kita kedatangan spesies yang lain. Nah, biasanya kan kita review tuh yang hitam-hitam tuh, ThinkPad, padahal sekarang ada HP. Hari ini kita kupas si EliteBook 845G7, masih di hashtag keluarga Ryzen. Ini Ryzen guys. Kita mulai dari yang paling kelihatan, bodi luar. HP ini menempatkan logo HP yang baru ya. Ini kan logo yang baru. Simple banget guys. Jadi kayak ya laptop buah-buahan gitulah ya. Dia simple, elegan karena memang pangsa pasarnya untuk bisnismen, untuk sektor bisnis. Lalu kita lihat di sini ada tulisan EliteBook, kecil banget, tapi jadi simpel, nggak rame banget gitu laptopnya. Yang bagian depan dia polos. Nah, ini salah satu kelebihan yang termasuk saya suka di 845. Nah, di sininya nggak rata guys, jadi kita tetap punya pegangan untuk buka lidnya. Kita lihat di bagian bawah, dia full aluminium pakai rubber fit 2 baris di atas dan di bawah, dan bisa dilihat sendiri di sini ada air fan-nya di sini untuk ventilasi ngambil udara. Nah, untuk OS mayoritas EliteBook sudah built-in Windows di dalamnya. Ini ada stiker Windows, sorry ya Bung, ini Bung. Lalu di bagian antara layar dengan bodi bawah ini ada tempat keluar anginnya di sini, ventilasinya di sini. Nah, jadi ini enak karena dia langsung ke belakang buangan udara panasnya. Sementara kalau produsen yang lain sering naruh heatsink fan-nya di kiri atau di kanan, makanya udara panasnya keluarnya ke samping dan kadang mengganggu tangan kalau misalnya kita pakai mouse di kiri atau di kanan. Ini sip karena di belakang. Lalu di sisi kiri langsung ke port dan slot. Di sisi kiri kita punya Kensington lock. Nah, buat teman-teman yang mau ninggal laptopnya di kantor, kunci selesai. Di sebelah Kensington lock kita punya USB A, USB 3 ya ini ya, jumlahnya 2 buah. Terus di sebelahnya ada audio jack combo 3,5 mili. Di sebelahnya lagi ada smart card reader. Nah, fitur ini tidak terlalu terpakai guys, karena ini hanya untuk corporate user. Di bagian depan kosong. Di bagian kanan kita punya, di sini kita punya slot SIM card yang kayak kecil ini. Nah, ini juga harus diperhatikan. Adanya slot SIM card ini tidak selalu terus dia langsung bisa dipakai, karena ada yang ada PWAN modulnya, ada yang tidak. Nah, unit yang saya pakai ini termasuk yang tidak. Ketahuannya adalah dari slot SIM card yang tidak ada ejection hole-nya. Kita nggak bisa eject nih. Di sebelahnya ada USB Type-C, jumlahnya 2 ya di sini. Jadi dia bisa multifungsi. Untuk data bisa, untuk display bisa, untuk power bisa. Detailnya saya jelaskan nanti ya. Terus di sini ada full HDMI, HDMI-nya HDMI 2.1 ya. Jadi enak kalau mau pakai external display. Lalu ada power connection port charging bro gitu. EliteBook ini termasuk salah satu laptop 14 in yang dia bobotnya ringan. Bobot laptopnya tok itu 1,3 kilo. Dia dibawain adaptor 65 dan 90 watt yang bobotnya 300 gram. Jadi maksimal kita bawa 2 laptop dan adaptor itu cuma 1,6 kg. Termasuk ringan mengingat materialnya adalah full aluminium, bukan plastik ya guys, ini full aluminium, solid dan tidak ada kriat-kriat blast. Untuk CPU-nya, nah ini nih, mayoritas EliteBook 845 yang beredar di Indonesia itu adalah yang Ryzen 5 Pro
650U. Sedangkan unit yang nongol di kita hari ini itu isinya Ryzen 7 Pro 4750U, 8 core, 16 thread. Otomatis ada turbonya, base clocknya di 1,7 GHz, turbonya sampai 4,1 GHz. Dan irit karena TDP-nya hanya 15 watt. Banyak teman-teman di forum yang tanya, kalau misalnya kita pakai laptop tipis, apakah akan upgradable? Nah, sekarang kita ke sektor RAM dan storage. EliteBook ini 845G7, dia punya 2 slot RAM, teman-teman. Slot RAM-nya ada 2, DDR4 3200 MHz, yang sekarang terkonfigurasi 16 GB, tapi teman-teman bisa upgrade sampai 64 GB. Serius, 64 GB. Jadi bisa beli 32 GB yang satu keping, beli 2 keping, colokin semua 64 GB. Dan lancar loh guys. 64 GB RAM coy. Multitasking udah nggak usah mikir. Lalu soal storage. Nah, SSD-nya di sini bawaannya adalah Samsung NVMe 2280 dan dia hanya single storage ya guys, dan maksimalnya sampai 4 TB. Di sini yang terpasang 256 GB karena pilihannya hanya ada 256, 512 dan 1 TB. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa mayoritas EliteBook yang masuk ke Indonesia adalah ekskorporasi dari luar, yang mana ekskorporasi mayoritas pakai drive hanya 256 GB. Tapi teman-teman tetap bisa upgrade sendiri sampai 4 TB. Nah, kita udah coba tes nih pakai Dismark. Untuk read-nya dapatnya di 2327. Untuk write-nya ada di 1072. Terus kita coba maksimalkan kapasitas SSD yang bisa ditaruh di dalam EliteBook 845 ini. Kita pakai PNY dengan kapasitas 4 TB. Itu kita tes lagi ulang pakai Dismark juga. Kebaca read-nya ada di 3735. Write-nya ada di 3560 MB per second. Terus kita ke sektor yang satu lagi, layar. Layarnya 14 in, matte anti glare ya, jadi dipakai di panas itu no problem. Nah, touchscreen Full HD 1920x1080p, otomatis jelas IPS ya. Layarnya vendornya bervariatif dari Samsung, LG, Philips, tapi semua bagus. Dia juga tingkat kecerahannya ada bervariasi. Ada 250 nits, ada 400 nits, terus ada unit custom to order yang punya kecerahan 1000 nits. Itu mungkin yang khusus untuk pakai kerja-kerja di luar yang panas-panas ya. Terus dia juga ada Sure View dari HP. Nah, unit kita sekarang ini yang 400 nits. Untuk konektivitas, HP ini 845G7, dia dibekali dengan Wi-Fi 6, Wi-Fi 6 ya, AX200. Lalu juga untuk wirelessnya ada Bluetooth 5.1 dan pilihan WWAN pakainya Vivocom GL850. Itu buat teman-teman yang pengen pakai SIM card untuk internetan, untuk unit yang memang support WWAN. Sekarang kita masuk lagi set ke dalam. Buat teman-teman yang suka ngetik, misalnya teman-teman pelajar, pendidik, atau yang lagi skripsi atau lagi tesis, atau memang pekerjaannya yang bersifat administratif ya, keyboardnya full keyboard ya, 6 row, 6 row, dia chiclet, finishingnya matte dan backlit. Nah, backlightnya otomatis ya guys, jadi kalau misalnya kita di ThinkPad harus pakai FN spasi, dia otomatis begitu salah satu tombol dipencet, backlightnya akan otomatis nyala. Nah, keyboard ini juga enak karena key travelnya kerasa ini, key travelnya dia nggak hanya yang tek-tek gitu. Lalu di bawah keyboard kita dibekali dengan touchpad, touchpadnya lebar guys, dan dia juga ada track stick. Nah, ini kalau di ThinkPad namanya track point.
Kalau di Dell sama HP namanya trackstick atau joystick. Joysticknya termasuk enak, responsif, dan ada tombol 2 di bagian atas touchpad untuk tombol joystick maupun bisa dipakai dengan touchpadnya sendiri. Di touchpadnya juga ada clickable area di bawah sampai ke tengah untuk klik kiri dan klik kanan. Dan ini touchpadnya enak, semacam glass touchpad gitu loh. Jadi kayak kalau kita pakai Mac, nggak nyebut merek ya, ini feelingnya kayak Mac. Terus di bagian atas layar kita jumpai di sini ada mic-nya 2, otomatis udah support noise cancellation dan far field microphone. Itu dari dia otomatis menjangkau suara dalam jangkauan si user. Jadi kalau teman-teman mau pakai laptop ini untuk meeting online, Zoom atau apa, insya Allah noise tidak terlalu terdengar ketika teman-teman pakai meeting. Nah, ini ada webcam di sini 720p ya, HD dengan kamera 1 megapiksel. Dia fix focus, wide range. Jadi kameranya bagus guys untuk kebutuhan video call lalu meeting online, dia jernih dan udah support virtual background habis ya. Lalu di sini juga support IR cam, infrared camera untuk Windows Hello untuk teman-teman yang males ngetik password. Nah, di sini udah ada IR cam-nya di sini. Jangan lupa loh, HP tetap memperhatikan keamanan dan privacy usernya. Di atas ini ada cover webcam ya guys. Jadi ini ada switch kecil yang bisa digeser ketika teman-teman pengen webcamnya terus tertutup, dia bisa dislide ke kanan. Maka webcam nggak bisa dipakai. Kalau untuk normal pengen dipakai slide ke kiri. Nah, untuk audio, nah ini tadi yang saya bilang tadi kan ngintip nih, sekarang udah kelihatan. Audionya EliteBook 845 disupport oleh Bang & Olufsen. Audionya nggak ada obat guys, bener-bener jernih. Dan juga ada aplikasi internal yang namanya HP Audio Control, biar teman-teman bisa ngatur mau pakai yang mana. Equalizernya ada di sini, bisa di set sendiri ya. Di sini noise cancellation-nya juga bisa di set sendiri, baik untuk microphone atau speaker noise cancellation. Untuk audio levelnya bisa dicek sendiri di sini. Sekarang kita harus coba dengerin sesuatu kan, soalnya bahasnya udah audio. Kita dengerin. Ini tadi volumenya hanya 6870. Kalau dikasihin volume 100 tidak pecah dan suara bassnya mantap banget. Speakernya 2 kiri kanan, ada grillnya speaker ini, ada red dotnya. Speaker di kiri kanan dan masing-masing speakernya 1. Untuk audio kita lanjut ke sisi extra security. Jadi teman-teman yang memang memperhatikan keamanan dalam memakai laptop, terutama teman-teman yang punya data sensitif. Nah, kalau mau login di sini tetap ya bisa 4 metode. Ada PIN, password, fingerprint sensor, IR cam dari Windows Hello. Fingerprintnya di sini guys, sebelah kanan. Dan dia sangat responsif. Lalu HP juga menyediakan fitur security yang lain, yaitu HP Drive Lock dan Auto Drive Lock, termasuk TPM 2.0 yang udah built-in di EliteBook ini. Nah, untuk power, tahan berapa lama sih Om ini device sekali charging? Nah, baterainya itu bawaan dari pabrik 56 Wh. Nah, nanti teman-teman silahkan kalau misalnya mau berburu online, jangan lupa tanya ke seller ya, kapasitas baterainya masih berapa, full charge kapasitinya.
Dan HP juga menyertakan adaptor antara 65 sampai 90 watt dan ada quick charge-nya. Dengan asumsi baterai baru dari pabrikan 56 Wh tadi, untuk aktivitas normal itu bisa sampai 10 jam. Nah, kalau barangnya bekas otomatis yang kita beli di marketplace, dia bisa tergolong bagus dengan pemakaian tentatif kalau masih lebih dari 3,4 jam. Jangan lupa ya guys, layar makin tajam makin makan power. Otomatis aktivitas yang kalian lakukan dengan laptop itu menentukan seberapa power yang akan dihabiskan selama jam pemakaian. Buat teman-teman yang suka gaming tipis-tipis sambil kerja, nah ini juga ada relatednya sama teman-teman yang pakai laptop ini untuk konten kreasi. GPU-nya di laptop ini dia pakai Radeon Vega RX 7, dedicated-nya 2 GB. Sebenarnya nggak dedicated banget ya, karena dia ngambil dari RAM. Satu hal yang harus selalu teman-teman ingat, kalau pakai laptop Ryzen, makin besar RAM, makin bagus kinerjanya. Untuk game Valorant, pada bagian menu FPS-nya stabil di antara 140 sampai 144. Jadi dia naik turun ya, teman-teman. Terus waktu mulai main, FPS-nya tetap dia masih di atas 100. Terus naik turun juga antara 117 sampai 127. Kadang turun di bawah 100 fps tapi masih ada di rentang 90 fps. Ini biasanya waktu kita pakai skill. Nah, pergerakannya tetap enak, hanya karena Valorant ini kan game online ya. Jadi mau nggak mau memang kestabilan gamingnya sendiri sangat tergantung sama internet yang ada di teman-teman. Nah, ini settingan grafik ada di high semua, jadi otomatis sudah bisa dijadikan patokan. Untuk settingan-settingan medium atau low otomatis lebih lancar daripada ini. Nah, terus kita lanjut ke PES 2021. Buat PES 2021 setting grafiknya full screen, resolusi Full HD ya, 1080x1920. Tampilan menunya stabil di 60 fps. In game kita dapat antara 33 ke 34. Dia naik turun di sekitar situ. Terus untuk replay dan demo dia ada di 23, 24, terus kadang turun ke 17 dan 18 fps juga. Untuk pergerakan secara general dia smooth, nggak ada delay, grafisnya juga oke. Nah, itu tadi buat PES 2021. Satu lagi kita ke GTA 5. Nah, untuk GTA 5 ini kita setting grafisnya full screen, resolusi Full HD ya, 1920x1080 dengan refresh rate di 60. Nah, pas ngeplay, pas main game nih, kalau kita jalan kaki doang itu di FPS-nya ada di 29, 30, 31 di rentang angka itu. Terus kalau kita udah mulai lari, running atau ambil kendaraan, kadang turun ke 26, 27, 28. Terus memang secara keseluruhan dipengaruhi banget sama scene yang ada ya. Kalau kita bawa motor atau mobil atau ngebut atau makin banyak detail-detail grafis yang ada di dalam game itu, nanti dia ada di 21 ke 22 fps. Sementara ini masih playable, pergerakan tetap smooth, grafisnya tetap oke buat GTA 5 ya. Terus harganya nah, EliteBook 845G7 itu pasaran bekasnya adalah di antara 5,5 juta sampai 6,5 juta. Dia 11-12 dengan ThinkPad P14s atau merek lain yang rata-rata pakai Ryzen 7 4750. Worth it nggak om buat dibeli? Worth it. Di nominal itu, kalau teman-teman nyari dari merek lain yang kelasnya consumer lah, mungkin teman-teman nggak akan dapat laptop yang sepowerful ini, dengan port dan slot yang sebanyak ini, dengan material yang sesolid ini. Jadi dengan angka segitu itu worth it dibeli. Yang jelas
tetap saya kasih saran kalau teman-teman mau berburu laptop bisnis seperti HP, ThinkPad atau Dell, itu selalu tanyakan ke seller soal BIOS. Jadi jangan sampai nemu yang BIOSnya lock lalu menyesal kemudian. Lalu kapasitas baterai, dan usahakan ya kalau teman-teman hunting yang ini 845 G7 ini, usahakan cari seller yang kredibel. Jadi teman-teman bisa dapat barang mulus. Nah, setelah kita kupas tipis-tipis, saya juga menjawab pertanyaan teman-teman di forum online yang akan bertanya dan pasti bertanya, Om ini kelebihannya apa sih? Kekurangannya apa sih? Karena kita harus objektif ya. Jadi di 845 G7 ini kelebihannya yaitu, nah ini saya summary, saya kumpulkan jadi satu. Dia tipis, untuk ukuran 14 in dia tipis, bobotnya ringan, lalu port dan slotnya lumayan banyak, jadi teman-teman nggak perlu kemana-mana bawa dongle. Material laptopnya solid, asli solid, aluminium atas bawah. Dan yang paling penting, yang paling menjengkelkan ketika kita pakai laptop pas kita lagi capek atau tangannya keringetan, itu kan kadang jadi fingerprint magnet ya. Ini enggak guys, mau tangannya basah pun dia nggak ngecap apapun, jadi fun. Lalu audionya keren, serius, audionya keren, layarnya bagus, keyboardnya enak, touchpadnya enak karena dia kayak semi glass touchpad. Segala macam fitur multi gesture dari Windows bisa terakomodasi dengan baik. Ngetik enak, fitur security lengkap, kamera bagus, layar touchscreen, Ryzen 7 Pro, GPU-nya juga keren. Lalu kekurangannya tipe ini, kekurangannya untuk teman-teman yang pakai Thunderbolt, seperti yang kita tahu, dia nggak support Thunderbolt. Dia memang ada USB Type-C di sini, tapi non Thunderbolt. Jadi dia hanya untuk display power dan data. Lalu kekurangan yang lain adalah kalau dia sampai jatuh atau tersenggol atau terbaret, maka akan kelihatan. Salah satu kekurangan material magnesium atau metal ya kayak gitu guys. Jadi dia tidak gampang baret dan tidak gampang penyok. Tapi kalau sekali baret atau sekali penyok, recovery-nya susah, harus ganti body. Nah itu bedanya sama laptop yang materialnya plastik. Sekarang kita bakal buka ya ini EliteBook 845 G7 supaya teman-teman juga bisa lihat dalemannya kayak gimana. Kita buka pelan-pelan. Dia ada 5 baut plus ya. Dan kerennya EliteBook ini bautnya akan terus nempel, jadi dia kayak pakai apa sih, non detachable screw gitu. Teman-teman pelan-pelan bongkarnya, tidak usah terburu-buru, dan pastikan teman-teman pakai tools yang proper. Jangan sampai bautnya rusak hanya karena obengnya tidak memadai. Nah, satu lagi di sebelah sini ada klem, dan teman-teman harus bukanya pelan-pelan. Kalau misalnya nggak punya ini bisa pakai ATM atau credit card, tapi jangan pakai yang metal ya guys, pakai yang plastik. Dia dibuka pelan-pelan gini sih. Nah, lalu sisir dari samping supaya klepnya bisa terbuka. Tarik. Nah, teman-teman harus ingat ya, ini ya klemnya hanya ada di atas, di 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bagian bawah dia modelnya slide gini guys. Ya di slide lalu masukin. Jadi ini nggak ada klemnya, jadi jangan dicungkil yang bagian bawah. Buka lalu tarik ke belakang. Nah, metal guys. Nah, inilah daleman dari 845 G7. Gila. Masih bersih, masih full original dalamnya, dan ini keren guys. Ini HP, jadi untuk kompartemen SSD-nya ada di sini. Ini kompartemen SSD NVMe 2280, lalu ini kompartemen RAM.
slotnya RAM 2 kiri kanan, dan dikasih cover. Gila ya, saya buka ya covernya pelan-pelan. Teman-teman ingat ya, kalau buka ini harus pelan-pelan, dan dia ada pull tabnya di sini guys. Yang hitam-hitam ini dia untuk narik cover, tarik pelan-pelan. Nah, sampai kebuka. Nah, ini ada RAM-nya, slot RAM-nya ada 2. Dia di stiker dengan kompartemen NVMe ini. Nah, ini kompartemen NVMe. Di sini SSD-nya Samsung. Lalu RAM-nya ada 2. RAM-nya maksimal 64 GB, 3232. SSD-nya maksimal 4 TB. Ini WiFi card-nya AX200 dan upgradable ya guys. Jadi kalau mau ke AX201 bisa. Dia sistemnya soket. Satu hal penting dari teman-teman yang untuk konteksnya membuka part atau mengganti part, jangan pernah mengganti RAM, memasang SSD atau WiFi atau part apapun di motherboard laptop kalau baterai belum dinonaktifkan. Teman-teman bisa nonaktifkan lewat BIOS atau tinggal cabut aja soket baterai di sini. Ini guys, ini soket baterai ya. Kalau misalnya nggak mau ribet di BIOS, ketika buka, hal pertama yang harus dilakukan adalah cabut soket baterai. Kalau sampai lupa, bisa korslet. Jadi korsletnya bisa mempengaruhi semuanya, layar, mobo, SSD, baterainya sendiri. Jadi itu SOP pertama yang harus teman-teman tahu ketika bongkar laptop yang dia punya internal baterai seperti ini. Cabut konektor baterai sebelum membuka yang lain.